Shalom, saudara dari GBI Macquarie Park di Sydney. Kita bertemu lagi untuk kedua kalinya. Tahun lalu bertemu langsung dalam ibadah, tapi kali ini kita bertemu lewat video ini online karena situasi COVID-19. Kami ada di Nabire, ini rumah kami di sini. Pastor Yonatan memberi tema kita tentang doa, untuk kita belajar tentang doa. Nah, kita percaya sebagai orang-orang Kristen, murid-murid Tuhan Yesus, mendengar kata doa itu gak asing. Sebab sudah jadi kebiasaan kita sejak anak sekolah minggu, sejak kecil, bahkan sejak bayi, beberapa keluarga sudah mengajarkan doa itu apa. Tapi hari ini, saudara-saudara dikasih Tuhan, di GBI Macquarie Park di Sydney, kita akan belajar tentang doa seperti yang tertulis di kitab suci. Mungkin saudara agak aneh mendengar kalimat ini. Loh, apakah selama ini kami berdoa tidak sesuai kitab suci? Izinkan saya menjawab, tapi jangan tersinggung. Ternyata sebagian besar gereja hidup doanya itu tidak banyak menuju ke kitab suci, tapi lebih banyak ke agama-agama yang lain. Nah, ini pasti mengagetkan. Saudara, doa bagi sebagian besar orang Kristen, ya, 90% arti doa buat kita murid-murid Tuhan Yesus, orang-orang percaya, anak-anak Bapa di surga, 90% motivasi doa kita, inti doa kita, kata-kata, kalimat-kalimat doa kita adalah dari Tuhan untuk aku, untuk keluargaku, untuk teman-temanku. Itu 90% kita minta dari Tuhan untuk aku, untuk keluargaku, untuk kuliahku, untuk bisnisku, untuk anak-anakku, untuk mertuaku. Bahkan ada yang berdoa untuk anjingku, maaf, kalau punya pet, punya binatang peliharaan di rumah. Apakah itu salah? Doa yang isinya 90% hanya dari Tuhan buat kita. Tidak salah. Tapi kalau itu terus-terusan dilakukan, jadi salah. Lalu doa yang benar itu bagaimana? Nah, saya mulai dari kitab Ibrani, pasal yang ke-9, ayat yang ke-25. Coba ya, ini doa. Ibrani 9, ayat yang ke-25. Begini kata Tuhan. Ibrani 9, saya salah. Ibrani 7 ayat 25, maaf saudara. Ibrani 7 ayat yang ke-25. Begini kata Tuhan. Karena itu, perhatikan, kalau ada karena, sebuah kalimat didahului dengan karena berarti ada sesuatu yang kita harus tahu sebabnya. Karena itu, Yesus sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Tuhan, kepada Bapa di surga. Mengapa Tuhan Yesus sanggup menyelamatkan semua orang yang datang kepada Bapa di surga lewat hidupnya? Ini jawabannya, kalimat terakhir Ibrani 7 ayat 25. Karena sebab Yesus hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Gereja di Indonesia pasti tidak asing dengan kata doa syafaat. Nah, syafaat itu bahasa Arab. Di bahasa Inggris, sebab Yesus hidup senantiasa to intercede, maka itu muncul kata intercessor, doa syafaat, doa pengantara. Bahasa Indonesia yang baru nggak dipakai syafaat, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Saudara, jadi menurut Ibrani 7:25, doa kita itu bukan hanya dari Tuhan untuk kita. Berkati aku Tuhan,
bukakan jalan Tuhan untuk usahaku, untuk anakku. Tuhan sembuhkan. Enggak. Tapi doa pengantara, intercede, syafaat. Antara siapa kepada siapa, antara siapa untuk siapa. Coba perhatikan pertanyaannya. To intercede, menjadi pengantara siapa kepada siapa dan siapa untuk siapa. Saudara, bertahun-tahun saya itu mencari jawaban lewat Yesus Tuhan doa di Getsemani. Coba saudara ingat, pernah nggak saudara terpikir seperti saya pernah berpikir berapa puluh tahun yang lalu? Mengapa untuk doa di Getsemani Tuhan Yesus perlu teman? Dan dia pilih 3 orang. Petrus, Yohanes, Yakobus. Kalau saudara tanya, kenapa pilih yang 3? Kenapa nggak pilih yang lain? Nah itu saya nggak tahu, maaf. Nah, untuk apa Tuhan Yesus berdoa lalu cari teman? Bahkan kita tahu 3 teman doanya ini tidur, masih ingat ya? Nah, setelah saya belajar Ibrani 7:25, ini luar biasa. Jadi doa, lagi sekali doa kita bukan 90% Tuhan untuk aku, Roh Kudus untuk aku, mujizat untuk aku. Tidak. Ternyata sampai hari ini Tuhan Yesus tetap mencari sahabat doa untuk menemani dia berdoa. Luar biasa. Maaf saudara, ada banyak tafsiran. Bahkan kita sering dengar kabar dari banyak pendeta. Apa sih yang dikerjakan Tuhan Yesus dari dia naik ke surga sampai dia datang kembali seperti janjinya? Apa yang dikerjakan Tuhan Yesus? Nanti tanggal 21 Mei ini kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan ke surga. Setelah itu pencurahan Roh Kudus. Dan kenapa? Sejak dia naik 2000 tahun lebih yang lalu sampai hari ini, ada berapa hamba Tuhan menafsirkan apa yang dikerjakan Tuhan Yesus. Ada berkata, oh memuji-muji Tuhan. Tidak, itu tafsiran. Inilah satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab yang memberitahu kita sejak dia naik ke surga sampai nanti dia datang kembali seperti janjinya. Ternyata dia itu intercede, menjadi intercessor, menjadi pensyafaat, menjadi pengantara. Orang-orang yang belum percaya kepada dia untuk jadi pengantaranya supaya orang-orang itu datang kepada Bapa lewat Tuhan Yesus. Maka itu di ayat ini ada kata sebab Yesus hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka senantiasa. Saudara, ini luar biasa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Yesus hidup senantiasa. Artinya apa senantiasa? Terus menerus, tidak berhenti, tidak stop. Maka itu ayo mulai hari ini kita mengubah cara doa kita. Nah, pelan-pelan ya, karena masih ada yang salah menafsirkan. Karena itu, sama si Ibrani 7:25. Karena itu Yesus sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna. Dia sanggup menyelamatkan dengan sempurna. Siapa? Semua orang yang oleh Yesus datang kepada Bapa di surga. Nah, saudara, kenapa? Semua orang di ayat ini itu bukan kita. Bukan. Kita sudah diselamatkan. Tapi semua orang itu adalah mereka yang masih di luar Yesus. Jadi hati Tuhan Yesus itu masih tertinggal di dunia. Bayangkan, dari 7 miliar lebih manusia di dunia, berapa yang percaya Tuhan Yesus? Separuh aja belum. Nah, sisa itulah yang menjadi beban Tuhan Yesus. Jadi dia itu berdoa untuk mereka, menjadi pengantara mereka senantiasa terus menerus. Sampai kapan? Sampai Tuhan nggak ada lagi orang yang belum mendengar nama Yesus. Dan itu tugas kita.
menyelamatkan mereka. Nah, ketika dia berdoa, bersyafaat untuk orang-orang yang belum percaya Yesus, dia itu cari teman. Nah, temannya itu adalah saudara dan saya. Nah, ini beberapa hari yang lalu, maaf saya sebut Oma Shana, mamanya Pastor Jonathan, kontak saya. Ya, Bro, jadi kok padahal dan ini dengan istri di Liberia. Ini kami terkunci di Papua sejak tanggal 25 Maret yang lalu. Seluruh airport di Papua ditutup. Karena apa? Pemerintah tahu jangan sampai ada orang masuk dari luar. Bisa bahaya ini. Kalau sampai dia masuk membawa virus itu, perlu ngeri. Karena peralatan medis di Papua ini belum memadai. Jadi kalau ada sampai yang kena, aku nggak tahu bagaimana. Apalagi kalau yang kena orang ke dalam. Maka itu dari tanggal 25 Maret dikunci, semua orang nggak bisa masuk. Bagus untuk hal itu. Nah, jadi Oma sering telepon kemarin, apa itu masih bicara. Saudara, ayo kita bersyafaat. Tuhan cari teman. Nah, kenapa saya bisa ke Papua? Gara-gara ayat ini. Jadi rupanya tahun itu saya pertama kali dengar suara Tuhan, Daniel kamu ke Papua. Itu waktu bulan Agustus tahun 89. Waktu saya sedang tinggal di California, di Amerika. Pelayanan saya sangat diberkati Tuhan, luar biasa. Nah, suatu hari di bulan Agustus, saya lupa tanggalnya, saya dapat buku yang unik judulnya, dan itu masih ada. Kalau di Sydney, toko buku kurung masih ada. Kalau masih ada, saya nggak, sudah lama saya nggak dengar itu. Saya bisa cari buku judulnya From Jerusalem to Irian Jaya. Kalau nggak ada, saya bisa cari di internet, di Google ada. Bisa beli di Amazon juga. From Jerusalem to Irian Jaya. Nah, Ruth Tucker penulisnya. Saya kira-kira tertantang nggak sebagai orang Indonesia? Kenapa bukan From Jerusalem to Indonesia? Kenapa spesifik From Jerusalem to Irian Jaya? Waktu itu belum Papua namanya. Ya, saya baca karena menarik. Itu selesai saya baca, hati saya dengar suara Papa saya di surga. Daniel, kamu kesana. Saya berkata, saya siap. Nah, rupanya kalau menurut Ibrani 7 ayat 25, di bulan Agustus tahun 89 itu, Tuhan Yesus sedang bersyafaat untuk Papua. Tuhan Yesus sedang intercede untuk orang-orang Papua yang belum diselamatkan. Nah, ketika dia sedang doa seperti itu, dia cari sahabat doa. Nah, sebagai tanda kutip, kebetulan saya ada di situ. Buku. Nah, Tuhan minta saya jadi teman doa. Enggak, Daniel kamu pergi. Agustus 89, maka April pertengahan tahun 90, pertama kali saya tiba di Jayapura. Ada acara besar, langsung ke Wamena dan ke beberapa kampung di Papua. Itu tahun 90 bulan April. Misalnya, ini saya beri contoh. Orang tinggal di Sydney. Ada orang-orang, orang Vietnam mungkin, orang Pakistan mungkin, teman kerja saudara, teman kuliah saudara, orang Aborigin, atau orang Itali, pokoknya ada orang yang belum diselamatkan. Nah, Tuhan Yesus itu mengasihi mereka. Nah, ketika dia sedang syafaat, entah untuk orang Vietnam atau untuk orang Aborigin, nah saudara sedang dekat dengan Tuhan juga. Lalu Tuhan minta saudara, enggak kamu ikut mikiri orang Vietnam yang nanti pikiri ini. Maka kalau saudara menjawab ya Tuhan, seperti dia minta 3 murid menemani Yesus untuk berdoa. Saudara, itu pengalaman saya. Kalau saudara pernah tahu ada seorang jenderal doa di dunia namanya C.D. Jacob. Tahun 90 saya ketemu dia di Seoul, kota Korea Selatan, bersama istri saya waktu kami ke sana ikut peperangan rohani. Nah,
waktu saya dapat buku, saya lupa judulnya apa. Tapi di situ ada sebuah kisah tengah malam, antara jam 2 jam 3 pagi. Tiba-tiba Cindy Jacobs dibangunkan oleh Roh Kudus. Dan sebagai pendoa dia tahu. Dia bangun. Nah dia tanya, Papa, ada apa ini? Tiba-tiba dia melihat sebuah penglihatan dalam doanya dengan Tuhan. Ada mobil minivan sedang jalan kencang di jalan tol. Tapi yang aneh, waktu Cindy Jacobs ditunjukkan mobil van itu, yang kelihatan roda depan bagian kanan depannya, itu ada 2 baut yang mau lepas. Aneh bukan? Langsung Cindy Jacobs tahu. Dia berdoa dengan bahasa roh, karena dia nggak tahu itu siapa, orang itu siapa. Tapi dia ingat freeway-nya nomor sekian di Amerika. Dalam doa itu dia minta Tuhan bagaimana caranya, supaya orang itu tahu ini bahaya sekali. Kalau jalan terus ban itu lepas, mereka akan selip dan kecelakaan. Tiba-tiba Tuhan baik, di dalam doa itu dia melihat ada pom bensin di depan. Maka berhentilah orang ini, sopir mobil ini. Nggak tahu ceritanya bagaimana. Nah, berapa minggu kemudian di suatu pertemuan anak-anak Tuhan, dia dengar ada orang memberi kesaksian. Tanggal sekian, jam sekian, di highway nomor sekian, kalau Tuhan tidak melindungi kami celaka, mungkin kami mati semua. Ternyata saya tidak tahu sebagai suami dan ayah yang bawa mobil bersama istri anak-anak saya, bensin kami itu penuh. Tapi nggak tahu kenapa ada suara kamu mampir, kamu bensin kamu mampir. Tapi untuk apa? Dia cuma mikir, mungkin karena di semua toko, pompa bensin di jalan tol di luar negeri itu pasti ada toko. Mungkin anak-anak mau kencing. Mungkin anak-anak atau istri saya perlu air panas atau apa. Ya mungkin dia mampir. Ya begitu mampir, yang punya pom bensin keluar untuk melayani. Saudara tahu, dia bisa melihat ban depan kanan. Dia kaget. Coba kamu sini, ada apa? Lihat ini. Pas 2 baut, lemes dia. Cindy Jacobs dengar kesaksian itu. Selesai acara, dia datangi orang itu. Nah, ini biasanya pendoa, dia pasti nulis. Dia catat. Saudara, ketika Cindy Jacobs ketemu orang itu, dia tunjukkan buku hariannya. Maaf ya, aku nggak kenal kamu. Baca tulisan ini, orang itu kan. Langsung mereka berpelukan sambil menangis. Ini loh pensyafaat itu. Ada orang mau celaka, ada orang mau mati, ada orang mau apa. Yesus sebagai pendoa syafaat untuk semua orang yang belum percaya Tuhan Yesus, cari teman, siapa yang mau disuruh. Saya percaya, biarlah khotbah yang direkam ini, khotbah ini akan sampai kepada banyak orang. Maka itu kalau Tuhan gerakkan saudara berdoa walaupun nggak tahu, jangan nolak. Pasti ada sesuatu. Dan itu kita jadi teman Yesus berdoa. Ini baru satu contoh. Ada banyak kesaksian di dunia ini. Bagaimana gereja Tuhan dipakai untuk menjadi sahabat doa Tuhan Yesus, untuk menjadi teman doa Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus dipermuliakan dan orang-orang itu diselamatkan. Kalian nggak saudara kalau kita doa itu dengan cara seperti ini? Nah, itu doa kita harus diubah mulai hari ini. Oke, Lukas 11. Saya percaya kita nggak asing dengan Injil Lukas 11. Apalagi ayat 9. Wah, seru. Ya, Lukas 11 ayat yang ke-9. Gini, Yesus Tuhan berkata, dan saya pernah salah dengan ayat ini bertahun-tahun. Saya percaya hamba-hamba Tuhan, saudara-saudara murid-murid Tuhan Yesus sudah biasa dengan ayat ini karena ini sering dikhotbahkan. Saya percaya Lukas 11 ayat 9. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka
bukan? Justru ini ayat yang paling kita sukai. Karena ada janji. Minta dapat. Minta diberi. Cari pasti dapat. Ketuk pintu surga pasti dibukakan. Siapa nggak suka? Tapi faktanya, ya, saya minta saudara jawab pertanyaan saya. Faktanya, apakah hampir semua orang Kristen kalau berdoa dengan percaya Lukas 11:9 itu terjawab? Jawabannya tidak. Memang mungkin gereja Tuhan yang pernah berdoa berkali-kali dengan Lukas 11:9 itu dijawab mungkin nggak sampai 5%. Minta akan diberi, cari akan mendapat, ketok pintu dibuka. Kok aneh? Padahal yang bicarakan Tuhan Yesus. Nah ini doa. Maka itu saya ulangi lagi, seringkali doa-doa kita itu seperti agama-agama lain. Kita nggak meneliti lihat firman Tuhan. Terus bagaimana dong doa yang benar menurut Lukas 11? Nah, perhatikan kalimat pertama dari Tuhan Yesus. Oleh karena itu. Oleh karena apa? Oleh karena itu. Nah, kalau ada kalimat panjang tapi didahului dengan sebuah kalimat pendek, oleh karena itu. Harusnya kita mikir apa? Ayo. Oh, ada sesuatu. Maka itu oleh karena itu. Oleh karena apa? Ayo saudara kita menemukan. Saya menemukan rahasia itu. Itu tahun 93. Waktu saya dengan istri saya dengan beberapa tim guru sedih putus asa. Sekolah yang kami dirikan tahun 91 di Wamena terpaksa tutup tahun 93, jadi belum sampai satu angkatan. Kenapa tutup? Enggak ada guru yang sanggup. Saudara bayangkan cari guru untuk ngajar sekolah di Pulau Jawa saja susah. Apalagi ini cari guru ngajar di Papua, Papuanya pedalaman Wamena lagi. Nah saya panik. Ini kalau semua guru nggak sanggup karena susah ngajar anak-anak Papua. Nggak mau saya akan mencari Tuhan. Gimana kelanjutannya ini? Tiba-tiba ayat ini muncul. Nah waktu Roh Kudus ingatkan ayat ini, saya langsung jawab. Apa saya sudah tahu ayat itu? Saya kenal, hafal. Tapi Roh Kudus bilang enggak, kamu belum tahu ada sesuatu. Karena didesak. Akhirnya saya buka Alkitab saya. Maka ketemulah kalimat oleh karena. Oleh karena apa? Ternyata ini masalahnya. Yang kita harus tahu betul-betul konsep doa ini. Nah, saya mulai cari. Oleh karena apa? Ternyata mulai ayat 5 yang kita harus tahu. Oleh karena apa? Ayo kita baca. Jadi mulai hari ini doa kita berubah ya. Kalau kita di tempat ditegur oleh Roh Kudus lewat kebenaran firman Tuhan, jangan kita sombong, ngaku. Lalu kata Yesus kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya, jika seorang di antara kamu, di antara kita ya, tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Nanggung, kenapa 3 roti? Dan yang menarik, pinjamkan, bukan minta. Ini konsep doa yang benar, saudara. Kalau kita dapat sesuatu dari Bapa di surga, karena Dia jawab doa kita, catat mulai hari ini. Itu bukan untuk kita, itu pinjam. Tahu arti kata pinjam? Harus dikembalikan dong. Karena pinjam. Wow, saya pikir ini luar biasa. Kenapa? Ayat 6. Sebab
akan singgah ke rumahku. Dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Nah, ada masalah. Ya, kita sudah tidur, sudah malam. Saya nggak tahu di utara Sydney ada kota apa. Misalnya, sebelum dari Queensland ya, terus ada orang mau ke Canberra. Pasti lewat Sydney, bukan? Ada ke tengah-tengahnya. Nah, ini yang di Sydney. Begitu mendekati kota Sydney, orang ini kelaparan, anak-anaknya pun di mobil kelaparan. Nah, kebetulan semua rumah makan di daerah itu sudah tutup. Nggak ada yang buka. Biasanya toko 24 jam ada, ini kok tutup juga. Tapi dia nggak putus asa sebab dia ingat, di Sydney aku punya sahabat. Ayo mampir. Maka beloklah dia ke Sydney sebelum ke Canberra. Cari ke rumah saudara. Begitu sampai rumah saudara, dia ketok, saudara keluar. Aduh, pas kebetulan di rumahku juga nggak ada makanan. Tapi tunggu dulu. Aku punya sahabat yang punya pabrik roti bakery. Oke, kamu tunggu ya. Nah, saudara datang ke rumah sahabat saudara yang punya pabrik roti. Tolong pinjamkan 3 roti kepada tengah malam ini. Karena seorang sahabat itu dalam perjalanan kelaparan dan nggak ada toko buka, nggak ada restoran buka, dan dia singgah ke rumahku. Kebetulan aku pun nggak punya apa-apa. Lihat ayat 7. Masakan ia yang ada di dalam rumah itu akan menjawab. Kata masakan ini artinya nggak seharusnya. Lihat bahasa Inggrisnya juga. Jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup. Dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Tapi masalah lagi sekarang. Sahabat kita yang punya pabrik roti nggak mau bangun. Karena sudah tutup. Pintu semua sudah dikunci. Anak-anak pun sudah tidur. Masalah bukan? Nah, ayat 8 ini seru, saudara. Maaf, saya harus baca terjemahan bebas. Karena terjemahan bahasa Indonesia membingungkan. Nanti saya lihat bahasa Inggrisnya. Begini saya baca bahasa Indonesia. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, memberikan kepada saudara yang tengah malam datang ke ngetuk rumahnya dia nggak mau berikan. Karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukan. Bukan kalau baca ini, saya juga nggak tahu. Maka itu ketika tahun 93 di Wamena, kami terjepit, kami putus asa, kami nggak tahu mesti apa. Tahu-tahu Paulus bilang belajar Lukas 11. Saya jawab sudah tahu, ternyata saya belum tahu. Saya terjemahkan bebas. Ada masalah? Yang punya roti, saya jawab sorry, aku nggak bisa bangun, pintu saya ditutup semua, kunci, anakku saya tidur. Nah, 2 orang ini bersahabat, baik sahabat. Maka begini timbulnya, saudara yang ketuk rumah orang itu akan berkata, ngomonglah sampai capek, kamu nggak mau bangun untuk meminjamkan aku 3 roti. Aku tetap akan ketuk pintu rumahmu. Aku tahu, kamu gak akan marah karena kamu temanku. Yang punya roti sahabat saudara sama-sama keras kepalanya. Ketuklah sampai capek untuk aku, kamu pinjam roti. Aku gak akan bangun kalau sudah dikunci semua. Dan aku percaya kamu gak akan marah kepadaku karena kamu sahabatku. Ngerti gak ayat 8? Jadi 2 orang ini saudara yang harus cari roti karena tengah malam ada teman yang datang ke rumah, saudara gak punya makanan. Itu keras kepalanya sama dengan teman saudara yang punya pabrik roti. Tahu nggak istilahnya? Dua-dua ngotot. Saudara, di sini saya menemukan sebuah doa yang berkenan kepada Tuhan. Ngotot. Bahkan ditulis begini, namun karena sikapnya yang tidak malu,
teman yang punya pabrik roti, punya bakery. Jadi saudara diberi hak untuk tidak punya malu, kalau saya pakai kata jelek. Karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga. Siapa ia? Sahabat saudara yang punya roti. Jadi yang kalah siapa? Yang punya roti. Yang menang siapa? Saudara yang nggak malu itu. Saudara yang menang. Ia akan bangun juga dan memberikan kepada saudara apa yang diperlukan. Ini luar biasa. Ia akan bangun juga. Padahal tadi kan kamu bangun, pintu sudah dikunci, anak bisa tidur, seolah aku nggak bisa beri. Tapi karena sikapnya nggak malu, orang ini akan bangun. Baru kalimat pertama 9. Oleh karena itu, wih, saya bertobat. Saya bersyukur, saya malu melihat Tuhan. Kenapa saya begitu bodoh? Kalau 9 tahun 90, berarti saya sudah 18 tahun menjadi hamba Tuhan. Karena saya mulai melayani tahun 72. Bayangkan 18 tahun salah. Betul, 72 ke 90. Bayangkan. Saya bertobat. Oleh karena itu, mintalah, kamu akan diberi. Carilah, kamu akan dapat. Ketoklah, pintu akan dibuka. Saya minta suara jawab. Oleh karena itu, lalu saya menangis, saya bertobat. Kiranya saudara yang baru tahu juga hari ini firman ini harus bertobat juga. Jadi saudara dan saya beri keberanian untuk berdoa dengan tidak tahu malu. Maaf saya tambahkan. Kata Paulus. Ada sahabat kita yang punya roti, orang Bethlehem. Bahasa Ibrani, Beth, Bait, bahasa Arab, rumah. Lechem, itu roti. Jadi saudara dan saya, di tengah dunia yang sedang gelap, di tengah malam ini, ada banyak orang yang lapar. Indonesia saudara dengan COVID-19 ini, tapi Australia juga bukan seluruh dunia. Ingat, belum pernah dunia mengalami bencana sehebat ini COVID-19. Pernah ada perang dunia pertama, perang dunia kedua, perang Vietnam, perang Teluk, perang Afghanistan, banyak perang-perang yang lain, perang Korea, ya perang Nanjing di Tiongkok dengan Jepang, banyak perang. Tapi yang mengalami cuma daerah-daerah itu, enggak seluruh dunia. Sekarang ini seluruh dunia. Zaman perang dulu saudara, orang masih bisa sembunyi, ada tempat-tempat perlindungan. Begitu dengar ada pesawat musuh, wih, bunyi alarm sirine, orang Belanda dulu bilang, lari orang sembunyi. Sekarang virus ini nggak tahu dari mana, bentuknya kayak apa, kita nggak lihat. Mau sembunyi di mana? Di Indonesia sudah lebih 6.000 hotel dan restoran tutup, 6.000. Saya nggak tahu di Australia. Tempat-tempat wisata tutup. Bahkan ini berapa hari ini, saudara mungkin belum pernah dengar berita. Aduh, kalau saya ingat binatang-binatang di Taman Safari yang di Cisarua Bogor dan yang di Pandaan Jawa Timur menderita kelaparan. Sebab ada pengunjung. Taman Safari itu bukan milik negara, itu milik swasta. Sekarang gimana memberi makan mereka? Aduh, jadi yang menderita nggak cuma orang, binatang. Bahkan ada dengar berita di Belgia, di New York, di negara mana lagi, binatang di kebun binatang bisa kena COVID-19. Jadi ini apaan ini? Nah, di tengah-tengah penderitaan manusia seperti ini, ayo dengan sikap yang tidak malu, ketok surga, pinjamkan kepadaku 3 roti. Bukan minta terus. Maaf, kira-kira yang doanya ngotot, apalagi sering orang berdoa pakai Lukas 18, mintalah bertalu-talu, itu bahasa terjemahan lama, seperti janda dengan hakim yang lalim itu.
Salah. Kita tidak boleh menggoncang surga, menggoyang surga dengan doa-doa kita. Hanya untuk keperluan kita dan keluarga kita. Nah, kalau saudara terbiasa menggoyang surga, ngedor-ngedor pintu surga, Tuhan berkati, Tuhan tolong untuk aku, untuk keluargaku, untuk anakku sekolah, untuk sewa rumah, untuk segala macam. Justru orang Kristen seperti itu harus tahu malu. Karena hanya minta untuk dirinya sendiri. Untuk orang-orang itu. Ingat tadi lagi sekali Ibrani 7:25. Dia tidak mendoakan kita yang sudah selamat. Tidak. Yang dia doakan senantiasa jadi pengantara mereka, menjadi intercessor mereka, menjadi pensyafaat mereka. Itu untuk orang yang belum percaya Tuhan Yesus. Dan dia cari sahabat doa, yaitu kita. Untuk jadi sahabat doa. Maka itu kita harus berubah. Harus tahu malu. Kalau kita mendesak surga, berkati aku, tolong keluarga aku. Awas. Tapi kita tidak boleh malu minta untuk orang lain. Saya akan baca dalam Yohanes 17. Ada satu ayat yang luar biasa. Ayat yang ke 20 ayat 20. Yohanes 17 ayat 20. Dan ini doa Yesus bukan? Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Tetapi juga untuk orang-orang. Saya tambahkan satu kata akan. Ulangi. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Untuk kita, untuk gerejanya, untuk murid-muridnya Yesus berdoa. Tetapi juga untuk orang-orang yang akan percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Pemberitaan kita. Saudara tahu nggak kalau saudara baca Yohanes 17 ayat 20. Doa ini belum pernah diaminkan oleh Tuhan Yesus. Kenapa nggak amin? Karena kata amin kan utuh. Sebab sampai hari ini masih banyak orang yang belum percaya dalam namanya. Nah, orang-orang yang belum percaya dalam namanya itu, Yesus berdoa untuk kita. Supaya kita menjadi pemberita Injil untuk mereka. Maka itu doa ini belum stop. Doa ini baru amin. Kalau sudah nggak ada satupun orang lagi di dunia yang nggak dengar tentang nama Yesus keselamatan itu. Apa kita nggak kasihan Tuhan Yesus? Doanya ribuan tahun belum selesai. Waktu kami menikah di Surabaya, pemberkatan, ya saya nggak tahu di sana sempat hadir nggak waktu itu, lupa. Ya, tapi banyak dari kerja di PI Solo hadir karena saya masih di situ. Nah, dengarkan ini. Yang khotbah banyak, nggak cuma 1-2 orang. Saya ingat yang khotbah 6 orang. Yang doakan kami belasan orang tumpang tangan. Karena saya khotbah kenalan banyak. Saya juga bingung gimana caranya. Ya mereka pilih sendiri. Nah salah satu khotbahnya itu Pak Yusuf Roni. Saya ingatnya yang dari Palembang. Nah ketika dia berkhotbah pernikahan kami. Dia bilang ini kali pertama saya khotbah di sebuah pernikahan. Tapi saya nggak khotbah tentang ayat pernikahan. Bukan ini. Tapi saya mau bicara kesempatan saya ketemu hamba-hamba Tuhan sebanyak ini. Jadi waktu kami menikah itu pakai gedung Puskit di Surabaya. Yang muatnya 2.000 orang lebih. Bayangkan. Itu pun nggak pakai undangan. Wah orang dengar silakan kamu datang sendiri. Nggak pakai makan. Cuma kue, saya pakai jajan pasar istilahnya. Karena bingung juga mau masak catering berapa banyak. Jadi orang datang, nyomot-nyomot jajanan pasar itu kami taruh di banyak meja, di banyak bagian supaya mereka kemudian apa itu fellowship. Karena kami kesempatan ketemu orang dari banyak tempat di Indonesia. 1 jam pertama itu waktunya mereka fellowship makan-makan. Ya, nah satu pemberkatan. Begini khotbahnya Pak Yusuf. Mumpung saya ketemu begitu banyak pendeta. Nah saya khotbah soal doa Yesus. Singkat, karena harus 6 orang yang khotbah. Saudara, kalau kita berdoa, yang jawab pasti Tuhan. Tapi kalau Tuhan Yesus yang berdoa, nah kita sadar, yang jawab siapa?
Yesus sudah 2000 tahun lebih. Permintaannya nggak banyak, cuma satu, supaya kita menjadi satu, sama seperti Bapa dan Yesus itu satu. Ini aja nggak jawab, kita nggak jawab sampai akhir. Dia nggak marah, dia nggak kecewa dengan kita, cuma dia sedih. Maka itu mulai hari ini, saudara, hiduplah sebagai penjawab doa untuk orang lain. Bukan kita memaksa Bapa di surga untuk jawab kita. Jadi ngerti kalimat oleh karena itu. Oleh karena apa? Jadi mintalah, carilah, ketoklah. Itu ternyata bukan untuk kita. Untuk orang-orang di sekitar kita yang kelaparan tengah malam ini. Dan kebetulan kita nggak punya apa-apa. Maka itu kita datang kepada sahabat kita yang punya roti, orang Bethlehem. Dengan tidak malu sikap itu. Nah sekarang siapa? Ini bagi yang kebetulan hari itu di rumah nggak punya apa-apa. Nah kalau masih punya, nah ini nggak boleh. Kalau saudara dan saya masih punya sesuatu untuk kita bagikan kepada yang perlu, maka kita nggak boleh pakai Lukas 11. Enak saja. Terus pakai apa? Amsal 3 ayat 27 dan 28. Nah, maaf saya cuma ngomong. Orang pelit nggak suka baca ayat ini. Jadi yang pelit biar tersinggung. Maaf ya. Amsal 3. Nah sekarang ini kalau kita punya Lukas 11, kita berdoa menjawab doa orang lain. Ada yang kelaparan malam itu dan kebetulan kita di rumah nggak punya apa-apa. Ayo kita berdoa, datang kepada Yesus, minta, cari, ketok. Mungkin sebelum saya lupa, kenapa kok 3 roti? Nanggung bukan 5 kah? 10 kah? Nah ini rahasia. Manusia terdiri dari 3 bagian, roh, jiwa, dan tubuh. Maka itu dalam pelayanan kita kepada dunia, kita nggak cuma bicara rohani diselamatkan, kita harus bicara mentalnya, kita didik mereka. Kita nggak cuma bicara keselamatan rohani, keselamatan perubahan mental karakter, tapi fisiknya kita harus tolong. Maka itu kami pelayanan ke Papua nggak mendirikan gereja, kami mendirikan sekolah berpola asrama untuk anak-anak Papua. Jadi kami memberi mereka keselamatan rohani, kami memberi mereka pendidikan untuk mentalnya, dan kami memberi makan mereka secara fisik. Itulah 3 roti. Dan kita pinjam, catat itu baik-baik. Itu kalau kita nggak punya ya. Amsal 3 ayat 27, 28. Ini kata Tuhan. Judulnya bagus. Anjuran untuk berbuat baik. Tapi tema ini saya nggak begitu suka. Saya ganti. Anjuran untuk berbagi kasih. Oke, ayat 27. Amsal 3. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Nah ini terjemahnya ngaco. Janganlah menahan kebaikan daripada, kan gak enak. Yang betul begini. Janganlah menahan kebaikan untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Jadi di sekitar kita gak sedikit orang yang memerlukan kebaikan Tuhan lewat hidup kita. Maka itu kita nggak boleh berkata dikit-dikit Tuhan tolong, dikit-dikit enggak. Itu kita yang mulai, karena Tuhan menyerahkan itu kepada kita. Saya ulangi, janganlah menahan kebaikan untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Padahal ini firman-Nya, padahal engkau mampu melakukannya. Nah ini untuk yang punya. Jadi kalau saudara dan saya punya sesuatu untuk kita bagikan supaya orang itu menerima kebaikan Tuhan lewat kita, maka kita harus membagikan karena kita mampu melakukannya. Kalau tadi saya bilang begitu orang pelit dengar ini, aduh, saya pikir cuma pakai Lukas 11, awas kamu. Kalau kita punya, kita nggak boleh pakai Lukas 11. Kalau kita punya, kita bagi Amsal ayat 28. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, apa yang kita katakan? Pergilah dan
besoknya orang, pakai besoknya orang Jawa. Tahu nggak? Besoknya orang Jawa beda loh. Besok pakai orang Jawa itu nggak harus. Besok, the next day, tidak. Besok kata orang Jawa itu bisa besok nggak tahu. Mati orang ini nunggu besoknya maaf. Sedangkan yang diminta ada padamu. Jadi ini konsep yang kita harus kenal dalam hidup kita. Kalau ada orang lapar datang ke kita, dan yang dia minta itu kita ada, jangan berkata, saudara, kembali besoknya, aku pasti berdosa. Hari ini juga kita harus bagi. Kita lebih sekali doa yang benar. Bukan dari Tuhan untuk aku dan keluargaku, aku dan temanku, aku dan sahabatku. Tidak. Untuk orang-orang tengah malam ini kelaparan. Bayangkan kalau semua murid Yesus berdoa dengan cara yang benar, dunia akan terima Yesus semua. Dan Injil Tuhan akan sampai kemana-mana. Senimbang dikit. Ini doa makan ya. Kalau saya ada acara makan, terus ada orang berdoa. Kenapa sih? Orang Kristen kalau doa makan, itu nggak enak. Jangan tersinggung, nggak semua. Tapi dikit yang tidak. Kalau iya, saudara senyum sendiri di rumah ya, sambil dengar ini. Kenapa hanya pas doa makan? Kita ini ingat janda-janda, anak yatim, fakir miskin, hamba-hamba di desa-desa yang kelaparan. Oh Tuhan, terima kasih mau memberkati kami. Sekarang kami ingat janda-janda, anak yatim, fatherless, mereka orang miskin. Mereka menghadapi meja kosong, piring kosong. Wih, kelihatannya rohani doa. Terus pasti kalimat berikutnya begini, Tuhan berkatilah mereka. Yo, yang sering begitu senyum, tapi bertobat hari. Saya nggak setuju doa seperti itu. Loh, itu kan? Doa seperti itu, saya nggak tahu istilah Australia, tapi istilah Indonesia. Berarti di surga ada gosen dan ada GoFood. Jadi pas kita doa makan, kita kenyang, kita ingat orang miskin, orang susah, terus kita minta Tuhan kirim makanan untuk mereka. Itu nggak kira-kira? Ini jahat. Sudah nggak berbagi, cuma manas-manasi orang susah. Di hadapan kami Tuhan tersedia begitu banyak makanan. Terima kasih untuk itu. Tapi Tuhan berkatilah yang miskin. Bukan nyakitin hati kalau kita jadi orang miskin. Dengar doa seperti itu di depan kita ada banyak makanan. Terus kita minta Tuhan suruh kirim makanan. Enak sekali. Maaf saya berkata begini. Salah nggak doa kita seperti itu? Yang benar bagaimana? Yang benar begitu. Bapa di surga, terima kasih memberkati kami dengan makanan ini. Pertemukan kami dengan orang lapar, dengan orang susah. Kami pastikan berbagi dengan mereka juga. Nah itu baru betul. Jadi nggak menurut Tuhan, kita yang bertindak. Maaf ya saudara, ingat ya kalau pulang ke Indonesia dari Sydney dan ketemu saya akan buktikan dan bersyukur kepada Tuhan. Ini yang saya kerjakan sudah banyak orang yang tahu. Oke? Saya kalau diajak makan orang ke restoran atau saya pergi sendiri dengan istri dan dengan anak-anak, kebiasaan saya begitu saya turun mobil, saya akan lihat tukang parkirnya. Nah, ya? Terus saya tanya, sudah makan atau belum? Nah, saudara, di sini saya belajar. Karena saya tidak ingin kenyang sendiri. Saya ingat tukang parkir ini, prit, maju, mundur, prit, kan gitu bukan di Indonesia. Mereka juga perlu makan. Nah, saya nggak bisa ngajak mereka untuk masuk ke restoran. Satu, pasti nggak boleh dengan restoran, pemilik restoran. Kedua, nah kalau dia ikut makan dalam yang jaga mobil siapa? Itu saya bungkus untuk dia. Dan saya pun akan tanya, pertanyaan ini selalu saya berikan. Dibungkus untuk yang di rumah nanti. Anakmu berapa? Istrimu? Saya pasti tanya. Dan itu orang-orang yang sering makan dengan saya pasti tahu. Bahkan kalau saya
pengamen di Indonesia. Saudara, itu kebiasaan saya. Terima kasih Tuhan untuk firman ini. Jadi jangan memaksa Tuhan untuk menjawab doa kita. Tapi ayo hari ini kita merubah jadi jawaban doa buat orang lain. Apa yang saya buat untuk pengamen-pengamen? Masuk pengemis, maaf, yang minta-minta. Ada waktu enggak? Maksudnya Pak, kalau ada waktu duduk makan dulu. Kaget mereka. Dan itu kebiasaan saya. Ini kalau kaki ini. Berkali-kali saya lakukan itu. Berapa lama pun saya di situ, tergantung yang ngajak-ngajak ngomong apa. Mau sejam, mau lebih. Pokoknya semua pengamen. Bukan dia yang bayar loh. Bukan teman saya ngajak, enggak, saya bayar. Saya bilang kepada pelayan warung itu, tolong layan. Dan saya pun pakai kalimat yang sama. Mau dibungkus berapa orang gitu. Masuk pengemis. Karena nggak rugi kok untuk berbagi, nggak rugi. Dan kalau saya ada waktu, ini teman-teman masih ngomong, saya kan duduk di meja mereka. Cuma ngomong 3 hal aja. Gimana hubungan keluarga di rumah, harmonis tidak? Nelayan, nggak pakai Alkitab. Yang kedua, kamu punya dendam nggak sih? Yang belum kamu ampuni. Tidak mengampuni itu penyakit. Ngomong sebentar. Yang ketiga, saya ngomong masa depan. Ada harapan, percaya. Nah, itu yang saya pakai. Kira-kira kalau saudara melihat ini, senang nggak? Nah, ini saya cuma cerita. Tapi itu pengalaman yang luar biasa. Dan itu saya kerjakan sampai hari ini. Saya selalu ingin berbagi. Maka saudara dalam hidup ini perhatikan baik-baik. Doa kita doa yang bagaimana? Stop mulai hari ini. Hanya satu arah. Yesus untuk aku. Surga untuk aku. Mujizat itu nyata. Apabila aku berdoa, mujizat itu terjadi untuk aku, keluarga. Stop. Hari ini mulai begini doa kita. Dari aku kepada Tuhan Yesus untuk orang lain. Kalau itu terjadi di hidup kita, hidup ini luar biasa. Dari Yesus kepadaku untuk orang lain, kita berbagi. Pinjamkan kepadaku 3 roti. Maka itu hobi saya nyekolahkan orang juga. Maaf, saya cuma cerita. Kalau saya ada di airport, ada di stasiun, ada di mall, dan saya kencing, ada cleanernya jaga. Kalau Roh Kudus beri saya dorongan untuk saya ngomong pada cleaner itu, saya cuma ngomong kalimat pendek. Masa sih sampai sekian lama kamu cuma nungguin orang kencing? Wih, itu kan kalimat yang penting. Ya enggak lah Pak. Nah, saya tawari, kamu mau kursus enggak? Enggak harus yang Kristen, tidak. Kamu mau kuliah, tidak. Itu kebiasaan saya sudah. Pasti mereka itu berdoa kepada Tuhannya. Nasibnya harus dirubah. Tapi siapa yang menjawab? Saudara dan saya sebagai saudara-saudaranya Yesus, murid-murid Yesus harus menjadi jawaban doa buat mereka. Saya nyekolahkan anak tukang parkir gak sedikit terus. Karena saya percaya bapak yang tukang parkir, nggak mungkinlah si bapak punya cita-cita. Oh, mudah-mudahan besok anak-anak saya jadi tukang parkir juga. Nggak mungkin. Nah, di situ saya mulai ngomong soal masa depan anak-anak. Nanti Injil pasti akan masuk. Nah, inilah itu doa yang benar. Menjadi jawaban doa buat orang lain. Dan itu yang menyenangkan hati Tuhan. Maka itu kenapa saya punya iman seperti itu. Karena ketika saya nggak punya uang untuk memberi kail, kata kail, pancingnya kepada orang itu, jangan beri ikannya. Saya punya sahabat. Dan saya nggak mau minta. Karena dia tahu bukan untuk saya kok. Maka itu Tuhan berkati kami bisa nyekolahkan begitu banyak orang. Bahkan di Papua ini sekarang untuk anak Papua kami berikan sekolah gratis di asrama. Uang dari mana? Uang kita luar biasa. Nah, ada persyaratan doa yang dijawab oleh Tuhan. Saya akan baca dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-14. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-14. Begini kata Tuhan, itu kita harus alami perubahan dalam hidup. 1 Yohanes 5:14. Ya. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya
ada persyaratannya. Tidak semua doa dijawab oleh Tuhan. Jangan salah ngerti. Walaupun kita sudah doa puasa, doa pagi, doa malam, doa ini, doa itu, Tuhan gak harus jawab semuanya. 1 Yohanes 5:14 akan jadi jawaban buat kita. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi tidak semua doa kita dikabulkan. Doa yang dikabulkan oleh Bapa di surga hanya doa yang sesuai kehendaknya, bukan sesuai kehendak kita. Nah, ini dia jawab pertanyaan saya supaya tahu. Kalau semua doa kita harus Tuhan jawab, saya beri 2 pertanyaan. 1, siapa yang jadi Tuhan? 2, siapa pesuruh kita? Nanti jawabannya, berarti Tuhan jadi pesuruh kita. Kalau kita perintahkan, Tuhan berkati aku, Tuhan tolong ini, Tuhan buat itu, Tuhan harus dijawab. Apalagi ada orang Kristen yang kejam di hadapan Tuhan, suka ungkit-ungkit. Tuhan ingat, Tuhan, aku ini rajin memberi perpuluhan. Tuhan lihat gereja ini gak akan jadi kalau bukan aku dan keluarga aku yang paling banyak memberi persembahan. Maksudmu apa? Masa Tuhan gak jawab doaku? Oh, itu satu kejahatan. Berarti kita membeli Tuhan dengan uang kita. Percaya Tuhan gak bisa kita beli dengan uang kita? Oh, Tuhan jangan main-main dengan Tuhan. Jadi yang Tuhan kabulkan doa kita kalau sesuai kehendaknya. Berarti kita cari kehendaknya Tuhan dulu baru berdoa, atau kita berdoa dulu baru cari kehendaknya? Makanya ya pasti cari kehendaknya dulu baru berdoa. Contoh, saudara si A sakit, kita mengatakan biasanya langsung dalam nama Yesus penyakit ini pergi, benar-benar ramai. Itu salah. Menurut 1 Yohanes 5:14 mulai hari ini, kalau saudara dengar ada orang sakit, ada orang mau cerai, ada orang punya masalah, jangan langsung nyerocos doa. Coba ajak orang itu cari kehendak Tuhan. Kenapa sih kamu sakit? Kenapa kamu mau cerai? Kenapa kamu harus menghadapi masalah ini? Nah, ketika kita tuntun dan bimbing dia untuk mencari kehendaknya, oh, tahu, ini kehendak Tuhan. Itu kenapa aku sakit. Dan kan indah kalau doa kita selalu dikabulkan karena kita doa sesuai dengan kehendaknya. Kiranya perenungan ini, karena bulan ini GPI Macquarie Park sedang ada tema doa. Ini minggu ketiga, masih ada 2 minggu lagi. Ayo, doa-doa kita diubah mulai hari ini. Doa yang benar. Yang terakhir, kita buka Kejadian 18. Nah, ini banyak yang salah juga. Mulai ayat 16. Kejadian 18, mulai ayat 16. Judulnya jelas di Alkitab saudara. Saya nggak tahu bahasa Inggrisnya, maaf saya lupa. Tapi ini bahasa Indonesia. Judulnya begini. Kejadian 18 mulai 16. Doa syafaat Abraham untuk Sodom. Jelas doa syafaat, doa pengantar. Tolong ya, kalau saudara baca hari ini ayat 16 sampai ayat yang ke-33, enggak banyak. Ternyata tidak ada satupun kalimat, apalagi ayat yang memberitahu Abraham itu berdoa. Enggak ada. Loh, tapi kok judulnya doa syafaat Abraham untuk Sodom? Nah, ini konsep agama. Yang terjadi apa kalau bukan doa? Abraham diskusi dengan Tuhan dan tawar-menawar. Saya akan akhiri contoh ini dengan Ibrani 7:25. Bahwa Tuhan betul-betul sedang cari sahabat doa. Jadi hari itu Yahweh Tuhan sedang mikir tentang Sodom Gomora. Begini mikirnya, saya baca ayat yang ke 20-21 ya.
Tuhan Yahweh, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah, aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Jadi Tuhan sedang concern, Tuhan sedang prihatin, Sodom Gomora ini kenapa begini. Nah, dia cari sahabat. Sahabatnya siapa? Abraham. Maka itu saya baca ayat 16. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom. Sudah keluar dari rumah Abraham, karena hal pertama yang Tuhan sampaikan kepada Abraham, memberitahu tahun depan Sarah akan melahirkan, Ishak yang kujanjikan akan datang. Oke, selesai. Sekarang tugas kedua, mereka keluar dari rumah. Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Tiba-tiba Tuhan berhenti sejenak. Tiba-tiba Tuhan berpikir. Tiba-tiba Tuhan ngomong dalam hati, begini, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kukatakan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar, gereja yang besar, serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Yahweh Tuhan memenuhi kepadanya apa yang dijanjikannya. Sesudah itu berfirman. Jadi begini, saudara, Tuhan punya rasa bersalah kalau nggak diskusi dengan sahabatnya Abraham tentang keselamatan untuk Sodom Gomora. Maka itu Abraham maju bersyafaat, bukan berdoa, tapi diskusi. Tuhan maksa Tuhan. Kalau ada 50 orang benar di negeri itu, akan kuhukum 50 yang benar dengan yang tidak benar. 40, 35, 30, 20. Turun penawaran. Akhirnya kuota Abraham nggak mau memenuhi. Kalau ada 10 orang bagaimana? Tuhan nggak jawab. Terus Tuhan pergi. Ternyata Lot tidak jadi contoh yang baik selama di Sodom dan Gomora. Mereka selama itu cuma 4 orang, nggak tambah-tambah jemaahnya. Nanti istilah ini, maka dengan terpaksa Tuhan hukum. Kiranya mulai hari ini saudara menjadi sahabat doa yang benar bagi Tuhan. Saya nggak tahu Tuhan lagi mikir suku apa, daerah apa, tentang siapa. Hari ini kita maju ke surga. Tuhan, ini aku menjadi sahabat doa. Wih, Tuhan akan ngajak. Oke, terima kasih Yosua, terima kasih Ken, terima kasih Joy. Ayo pakai ini, pakai itu. Ayo mikir sana. Wih, kalau itu terjadi, hebat sekali. Karena KPI Macquarie Park di Sydney, saudara harus semua menjadi pendoa-pendoa yang benar, yang tidak egois hanya untuk diri kita. Pendoa yang tidak malu, minta ke orang Bethlehem. Karena untuk dirimu dan keluargamu, tapi untuk orang lain. Ada banyak orang di sekitar kita seperti itu. Terima kasih Mas Jonathan. Terima kasih Cik Siana, Oma, yang beri kesempatan saya boleh sharing untuk saudara semuanya. Satu kali saya akan balik ke Sydney bertemu saudara. Tuhan memberkati, termasuk semua saudara yang ikuti